Apa itu analisis framing? Dalam analisis framing, yang kita lakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu, sehingga yang menjadi titik perhatian bukan apakah media memberitakan negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Aspek dalam framing. Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta atau realitas, dan yang kedua, menuliskan fakta. Pertama, proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi. Wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih atau included dan apa yang dibuang atau excluded. Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih disajikan kepada halayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proporsi apa, dengan bantuan aksentuasi, foto, atau gambar apa, dan sebagainya. Framing dan skema individu. Dari pembahasan ini, apa yang menyebabkan orang mengkonstruksi pesan dalam pandangan atau sisi tertentu dan tidak dengan pandangan atau sisi lain? Dari pertanyaan ini bisa disimpulkan bahwa seseorang akan melihat peristiwa atau gagasan dalam pandangan tertentu, perspektif tertentu. Pandangan atau perspektif inilah yang menentukan bagaimana pesan dikonstruksi dalam bingkai atau pandangan tertentu. Artinya, dalam perspektif individu frame, kita ditempatkan dalam perspektif individu. Frame dapat kita tempatkan dalam perspektif bagaimana seseorang mengonstruksi pesan, dan adapun konsep yang dapat kita gunakan dalam skema ini adalah yang pertama itu simplifikasi, dan yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga asosiasi. Framing dan proses produksi berita. Tahap paling awal dari produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa atau fakta yang akan diliput. Kenapa suatu peristiwa disebut sebagai berita, sementara peristiwa yang lain tidak? Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir, memilih-milih, dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Peristiwa-peristiwa itu tidak serta-merta menjadi berita karena batasan yang disediakan dan dihitung. Mana berita dan bukan berita? Karenanya, peristiwa yang telah ditentukan sebagai berita bukan peristiwa itu sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana proses produksi berita itu sendiri. Yang pertama, rutinitas organisasi. Yang kedua, nilai berita meliputi prominence, human interest, konflik dan kontroversi, unusual, dan proximity. Yang ketiga, kategori berita meliputi hot news, soft news, spot news, developing news, dan continue news.